Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu bapak-bapak, saudara-saudara jemaah subuh yang berbahagia. Alhamdulillah Allah memberikan kekuatan dan semangat sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita untuk hadir pada talim yang berikut ini akan menambah semangat ibadah kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya masih akan terus bicara masalah masjid sebagai perbandingan ya. Sebagai bandingan dengan Masjid Nabawi yang didirikan Rasulullah. Itu kira-kira Masjid Rasulullah yang pertama itu ukurannya dalam hadis, dalam tarikh disebutkan 60 kali 70 hasta. Jadi kurang lebih 30 kali 35 meter. Artinya sama dengan ini. Ini ukuran istilah ini 30 kali 30 di dalam dan kemudian berada itu di bawah 3 meter. Jadi hampir sama Masjid Rasulullah ketika itu didirikan luasnya seperti ini. Akan tetapi jangan dibayangkan pakai marmer segala macam atau pakai karpet seperti kita duduk sekarang ini. Masjid Rasulullah itu dibuat dari tanah, dindingnya dari bukan tanah dan tidak pakai lantai, sehingga pakai lantai marmer seperti inilah atau keramik seperti ini. Sehingga Ali mencatat bahwa sahabat itu kalau masuk masjid pakai sepatu, itu pakai kakinya dan dibuka. Jadi kalau ada yang masuk masjid pakai sepatu, itu bukan masalah kaki. Kalau usah juga dibakar gitu. Jadi barangkali dia punya pandangan sendiri, tapi yang jelas itu kan kotor ya. Saya ingat ada sebuah masjid di Bandung sampai tahun berapa ya? Saya di Bandung tahun 60-an ya. Masjid itu boleh pakai sepatu. Jadi belakangan saya melihat pokoknya susah juga kalau mengizinkan orang pakai sepatu ke masjid. Nah kemudian saya masih cerita tentang Masjid Rasulullah pada tahun ke-7 setelah hijrah itu luas masjid itu luas menjadi 100 kali 100 hasta, 45 meter persegi, jadi tambah 50% lah, 15 meter ke samping, 14 meter ke depan. Jadi sekarang ini dan masjid itu ada 3 pintu. Orang-orang biasanya kan suka menyebut pintu-pintu itu dikasih nama ya. Barangkali kayak orang Jawa itu kalau punya hadis diberi nama. Kita tahu Masjid Haram juga sebenarnya ada namanya kan, pintu-pintu itu. Termasuk pintu tempat TKW berkumpul itu ada namanya itu di Mekah. Nah, kita mengetahui sekarang pernah terjadi perubahan kiblat di Madinah itu pada tahun-tahun awal, sehingga pintunya itu kemudian berubah. Ada salah satu pintu berubah, ditutup karena kiblatnya berubah. Jamaah yang berbahagia dari itu, betul fondasi Masjid Rasulullah itu dibuat dari batu, tetapi dindingnya itu dari tanah. Kemudian itu Rasulullah sendiri yang membangun bersama para sahabatnya, dan tidak ada mimbar ketika awal-awal itu. Mimbar Rasulullah itu cuma tanah duduk di tumpuk begitu, sehingga sering tampak merepotkan Rasul. Dan kemudian baru belakangan dibuatkan mimbar. Tapi itu pun pada awal-awalnya mimbar itu tempat Nabi bersender saja. Kalau
keajaiban ini. Maksudnya mukjizat ketika ada yang menyebut bahwa ketika Rasul meninggal itu terdengar rintihan dari kayu mimbar tersebut. Jamaah yang berbahagia, tadi juga mencatat bahwa masjid itu hal yang pertama didirikan Rasulullah di masjid itu. Tetapi bukan hanya untuk salat, tempat salat, tetapi juga di situ tempat bermusyawarah, tempat menerima. Bayangin, Rasul sebagai kepala negara menerima utusan-utusan dari negeri lain, dari negara, dari raja-raja lain di tempat seperti itu. Jadi sesederhana itu. Pada tahun yang lalu itu ada tayangan dari pemerintah Saudi Arabia menggambarkan apa namanya istilahnya itu didirikan dipakai dijadikan paket di ada pangeran berbentuk paket Nabi dan Masjid Nabawi itu ternyata memang digambarkan sangat sederhana sekali. Intinya tadi itu dari tanah yang disusun tidak seperti dibakar dulu seperti bata cahaya, pokoknya tanah saja disusun ke atas dan apapun itu dari beberapa rumah. Jadi untuk di sana kan tidak ada hujan seperti di tempat kita atau jarang hujan. Nah itu sebagian mesin juga dipakai untuk pesantren Abu Sufah itu tempat tidur sahabat Rasul yang belajar yang mempraktikkan dirinya untuk mencari ilmu setiap waktu supaya begitu Rasul memberikan tabligh atau siapa yang siap sekarang mereka siap. Di sana salah seorang Abu Sufah itu adalah Abu Hurairah, kita kenal sebagai pendiri hadis. Dan juga tadi menunjukkan bahwa di masjid itu juga kawanan. Kalau dalam orang itu ada kawan juga di masjid. Nah, digambarkan ketika dalam pameran Saudi Arabia itu rumah-rumah istri Rasul itu di depan masjid atau di samping masjid yang sangat sederhana. Sejarah mencatat bahwa ketinggian rumah Rasul itu cuma kurang lebih 2 meter saja. Jadi sangat sekali kalau kita sih barangkali lebih sangat sederhana dari rumah sangat sederhana dari RSS itu RSS itu 4 rumah sangat sederhana. Jadi jangan digambarkan bahwa rumah yang disebut rumah itu rumah Rasul itu seperti rumah kita. Memang betul-betul hanya beratap dan itu ukuran sangat kecil, jarak lebih 2,5 meter saja. Nah, kemudian sebagai gambaran pada mulai tahun 80 Saudi memperluas masjid Nabawi itu sehingga luasnya menjadi terakhir pada tahun terakhir ini jumlahnya 9 ada 2 lantai. Yang lantai bawah itu lantai bawah itu bisa muat 167.000, ini sebelum diperluas sekarang ya. Kemudian lantai atas bisa 90.000, jadi bisa muat lebih dari 250.000 orang. Luasnya sekarang masjid Nabawi tadi yang tadinya sebesar ini, yang terakhir itu masjid sama pekarangan sama halaman yang sama teras masjid yang ada kayu-kayu itu 98.000 meter persegi, jadi kurang lebih 9 hektar, hampir 10 hektar ya. Itu luasnya masjid sekarang. Dan itulah luas kota Madinah ketika Rasul hijrah ke Madinah. Jadi ketika itu luas kota Madinah sendiri, desa Madinah barangkali itu kurang lebih 10 hektar dan semuanya sekarang sudah menjelma menjadi masjid. Ini sekedar catatan sejarah untuk menggambarkan bagaimana dari tempat yang sederhana seperti itu bisa melahirkan peradaban yang mengalahkan peradaban Persia, peradaban Romawi, peradaban Mesir, bahkan juga peradaban India dari tempat sesederhana itu. Jadi kalau sekarang barangkali kita punya misi seperti ini tidak melahirkan cuma sekedar tempat salat, itu tidak pas, tidak cocok dengan yang
diwariskan yang kita warisi dari kemajuan peradaban Islam. Oleh karena itu, BKN di sini, BKN telah merumuskan visi dari masjid ini, yaitu masjid yang makmur. Itu kalimat itu ada dalam Al-Quran. Tapi apa yang masjid yang makmur? Itu hanya kurang 3 dirumuskan oleh penerus. Yang pertama tentu saja masjid yang menjaga kesucian. Sehingga kalau ada yang hal-hal yang aneh di masjid ini dan beberapa pengunjung masjid ini, saya tidak mengatakan yang mahal, berbuat macam-macam di masjid ini itu melanggar kesucian masjid ini. Kita harus berusaha menjaga suci dalam arti fisik dan dalam arti manawi. Tidak ada hal-hal yang mencemarkan Islam atau kaum muslimin. Yang pertama itu, yang kedua masjid yang nyaman sehingga tetap jemaah itu berada di dalamnya. Itu visi yang kedua. Jadi tadi masjid yang suci dari bersih dan kedua masjid yang nyaman. Yang ketiga, ini yang saya harus menyampaikan, masjid yang makmur itu adalah yang jamaahnya itu aktif dan istilahnya secara aktif dan partisipatif. Terkait hal ini di masjid bukan sekedar untuk dirinya, tetapi juga masjid ini harus menjadi pusat dakwah kita, memerlukan jamaah yang aktif, yang betul-betul peduli pada semua hal kegiatan masjid. Nah, sehubungan dengan ini, saya harus menyampaikan penghargaan yang besar-besarnya bahwa kepada jemaah yang seperti meskipun barangkali beberapa sepertinya saya menurut tentang keadaan masjid ini yang sekarang ini memang belum jelas siapa majikannya, itu sedang diproses. Tetapi saya juga harus menyampaikan bahwa apa yang tadi diinginkan satu jamaah yang aktif dan partisipatif itu sudah tidak mulai diwujud. Bukan saja misalnya aktif maksud dari bapak-bapak subuh pada hari ini itu adalah satu bentuk partisipatif, tetapi juga saya harus melakukan barang istri keuangan yang pada kita saja akan menyampaikan peraturan keuangan ini. Pada bulan Februari yang lalu itu seluruh pengeluaran itu berjumlah karena ada berbagai kegiatan masih kecil-kecilan, itu dia termasuk tralis yang di situ itu masih ngutang ya. Dari biaya pemasangannya sudah dibayar. Itu pengeluaran kita 11.648.200 bulan Februari 11 juta. Kemudian tapi pemasukannya berjumlah 10.948.000. Jadi sebetulnya sebenarnya revisi berjalannya itu divisit, tetapi masih ada sebelumnya apa? Masjid. Pengeluaran yang paling besar adalah tentu saja biaya personil dan sekedar satu pada kegiatan guru-guru atau imam masjid, imam rawat dan imam jumat dan sebagainya. Tapi menurut saya, untuk hemat saya, itu pasti diperlukan. Kita belum secara wajar mengimbangi atau sebutlah itu itu objek kehormatan lingkungan yang diberikan kepada para guru-guru kita dalam kegiatan ini. Jadi saya berharap pengurus akan berharap pada kehidupan akan disampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak formulir kesediaan untuk donatur tetap, tinggal gampang. Hampir semua kita di sini punya ATM kan. Itu tinggal ketika masuk ke ATM, silakan nanti akan kita berikan nomor rekening dari BKN. Tinggal terserah mau 1.000, mau 2.000, mau 1 juta, 3 juta. Seperti bulan yang lalu ada donatur yang memberikan di sini sebesar 3 juta dan tidak mau disebut namanya. Jadi silakan mengisi formulir yang akan disiapkan di depan. Di situ ada nomor kesediaan kita supaya kami bisa menjadi tahu nantinya DKN, kemudian menyumbangnya gampang. Nanti di ATM saja. Setiap kali masuk ATM, mudah-mudahan kita Allah memberikan kelapangan pada kita untuk ke mesin.
Ini kalau mau normal ya kita memberikan honorarium kepada para petugas dan guru kita. Dan itu diperkirakan sebulan itu kita perlu 20 juta. Saya kira itu saya minta maaf kalau tadi ada panjang seperti bukan ini, tetapi sekali lagi besi ini adalah jamaah yang partisipatif. Besi ini adalah tempat yang nyaman untuk para pengunjungnya dan kemudian terjaga kesucian. Waalaikumsalam. Saya persilakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Puja puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mensikapi seluruh nikmat tadi dengan syukur. Doa kita panjatkan untuk orang tua kita, guru kita yang telah mendahului kita, juga kepada mereka-mereka yang sedang sakit. Di antara yang sakit adalah Ustaz Zakir. Beliau sudah seminggu di Namun di rumah sakit Ashifa di ruang formal manazil. Ini banyak juga yang punya kebutuhan, hajat-hajat, keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruhnya berada dalam lindungan rahmat dan inayah Allah. Islah yang sedang akan dibahas pada subuh ini adalah islahul mujtama sebagai bagian dari islahus samaniyah, 8 perbaikan. Kita sudah mengkaji islahul akidah, islahul ibadah, islahul adat, islahul tarbiyah, islahul akhlak, perbaikan keluarga. Dan subuh ini kita mulai bagaimana program kita untuk memperbaiki masyarakat, islahul mujtama, islahan syamilan, perbaikan masyarakat secara menyeluruh. Umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan masyarakatnya. Man tasobbaha walam yahtamma bi amril muslimin tasobbaha asiman. Barang siapa yang pagi-pagi tidak pernah memikirkan problematika umat, problematika masyarakat dalam
kaitan di kita mungkin problem bangsa, problem negara, maka pagi itu juga dia sudah punya dosa. Malah Nabi menyebut bukan umat kami orang yang tidak memperdulikan keadaan masyarakatnya. Laisa minna malam yahtamma di amri muslimin, bukan golongan kami yang tidak memperdulikan keadaan umat. Salah satu ciri dan umat Islam adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini ajakan kita untuk berusaha memperbaiki keadaan umat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Malam yastati fa bilisani wa malam yastati fa biqalbi wa huwa al-amru iman. Semuanya menuju kepada perbaikan masyarakat. Secara jelas disebutkan di dalam Al-Quran, orang yang tidak memperbaiki masyarakat dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada 3 rukun kebahagiaan di dalam ayat itu. Orang akan menderita kecelakaan, penderitaan, kerugian, kecuali dia akan mendapatkan kebahagiaan bila memenuhi 3 kriteria tersebut. Satu adalah amanu, kualitas akidah, wa amilus sholihati adalah kualitas ibadah, dan yang ketiga adalah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kualitas dakwah. Dakwah adalah merubah satu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik. Esensi dakwah adalah Islam, memperbaiki sebuah keadaan dari keadaan menjadi keadaan yang lebih baik. Di sini kita akan melihat bagaimana caranya Islam memperbaiki sebuah masyarakat. Katanya masyarakat bisa beres bila ada prakondisi yang bisa membawa kepada keberesan masyarakat tersebut. Pertama, katanya syarat pertama sebuah masyarakat baru beres bila di sana atau pada masyarakat itu ada agama yang diikuti. Artinya seluruh masyarakatnya beragama. Bahasa agamanya adalah dinun muttaba. Jadi tidak akan beres, tidak akan bahagia, tidak akan benar sebuah masyarakat bila mereka tidak punya agama. Kenapa? Karena agama bisa mendorong pemeluknya dengan agama untuk melakukan hal-hal yang baik. Bagaimana agama bisa mendorong orang melakukan hal-hal yang baik, terlihat oleh orang lain ataupun tidak terlihat oleh orang lain. Bagaimana kita baik kepada manusia, bagaimana kita baik kepada tetangga, bagaimana kita baik kepada orang tua. Itu perbuatan-perbuatan baik tersebut lebih banyak didorong karena agama. Agama juga bisa melarang, bisa menghalangi manusia dari perbuatan-perbuatan jelek. Kenapa orang tidak mencuri? Apa tidak mencuri ini karena
Banyak polisi tidak. Polisi itu di Indonesia di sebuah desa yang penduduknya 5.000, pemerintah hanya memberi seorang polisi, namanya polisi desa. Polisi desa itu hanya seorang untuk sebuah desa, namanya polisi. Apa bisa seorang polisi desa seorang saja mengawasi 5.000 orang tersebut? Tapi kenapa yang 5.000 ini aman-aman saja? Bangsana paling-paling hanya limaan lah, tidak 5.000 deh. Tidak akan begitu banyak. Mungkin desa limaan mungkin menjaga tempat kaya. Padahal pengawasnya satu, karena mereka beragama. Jadi agama bisa mendorong seseorang berbuat kebaikan-kebaikan lebih daripada ajaran-ajaran yang lain. Dan agama juga bisa menghalangi manusia dari perbuatan jelek dengan tanpa adanya polisi dan lain-lain sebagainya. Agama bisa menjaga jiwa dari kecenderungannya yang negatif. Agama bisa menjadi pengawas pribadi tatkala ia sendirian. Kejahatan itu dilakukan tatkala seseorang sendirian. Banyak dilakukan tatkala dia sendirian. Seorang mana? Korupsi itu hanya bilang tara anu ke 1.000 orang gitu. 1.000 wanita diizinkan yang 1.000 lelaki di lapang, nggak akan terjadi apa-apa. 1.000 AWW diizinkan yang 1.000 lelaki di mana? Di lapang, nggak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Karena terlampau banyak orangnya. Tapi seorang laki-laki dengan seorang perempuan berada di sebuah ruangan namanya khalwat, itu yang mungkin terjadi kejahatan atau penyelewengan. Maka Nabi mengatakan la yahwanna ahadukum ma'amra'atin, janganlah kamu ngobrol adu-duaan dengan perempuan. Fa inna salisahuma asyaiton, yang ketiga ini siapa? Setan. Nah, hanya agama yang bisa mengawasi seseorang tatkala dia sendirian. Seorang ahli ilmu mengatakan bahwa sebuah bangsa itu akan mendapatkan kebahagiaan bila bangsa itu ada di dalam keamanan. Jadi bangsa hanya bahagia apabila ada keamanan. Aman hanya ada apabila ada keadilan. Jadi kebahagiaan hanya ada apabila ada keamanan. Keamanan hanya ada bila ada keadilan. Keadilan hanya ada bila ada tanggung jawab. Orang bersikap tanggung jawab. Tanggung jawab hanya ada bila ada pengawasan. Orang bertanggung jawab kalau ada pengawas. Pegawai akan bertanggung jawab kalau ada pengawas. Murid akan bertanggung jawab kalau ada guru. Pegawai di kantor akan bertanggung jawab kalau ada pengawasnya kepala. Jadi supaya orang bertanggung jawab, siapkanlah pengawas. Tiap orang satu pengawas. Jadi bagi jelema teh 1.000 urang gawe, 1.000 urang pengawas, supaya benar dari ayat pengawas mah sasaha ge bener. Jelema mah mentalna kos mental kucing. Sepanjang ayat jelema cicing gitu. Eueuh we pengawas. Ngaco gitu. Lalaki ge ini tekan kota. Jeung
kerja, 1000 orang pengawas. Nanti yang 1000 ini siapa yang apa lagi? Yang mengawasi. Jadi guru aja deh, capek sekali. Dan pengawasan orang itu pengawasan yang mudah dikecoh. Diawasi ke polisi, bere naonana. Polisi nanti ayah sarena deh. Diawasi ke pamajikan, bere obat tidur, kelempak merenang, sareng diawasi. Di mana-mana pun pengawasan manusia itu sangat rentan. Tapi kalau dia merasa diawasi oleh Tuhan, oleh yang gaib, yang dia tidak lihat, tapi dia merasa bahwa itu mengawasinya, dia akan beres. Kalau kita pergi ke istana presiden dan di sana ada pemantau di tiap-tiap tempat, CCTV apa itu? Kita masuk ke WC, ya CCTV, masuk ke sini, dan kita selalu merasa di setiap tempat itu ada pemantau kita. Maka kita akan selalu berhati-hati, karena sekali kita melakukan sebuah pekerjaan yang menimbulkan kecurigaan, maka akan sampai ke pusat bahwa di ruang anu ada seseorang yang mengeluarkan pistol namanya. Maka kita kayaknya bisa ditembak. Kita akan sopan sekali, kita akan menjaga diri karena merasa ada yang mengawasi. Dari jalan, dari padahal ambil saja ke Manggulangkaret, tutupan itu. Kurang diajar di bangsa, ada arena. Ke Manggulangkaret, tutupan itu. Kamera naik ulang ilang ya, maka temponan nama. Nah, tapi kita merasa ini ada pengawas. Nah, manusia dengan beragama merasa dirinya diawasi oleh Gusti Allah. Ma yakunu min najwa salasatin illa wa rabbuhum wala khamsatin wallahu aqrabu ilaihi min hablil warid illa ladaihi raqibun atid. Allah itu samiun basirun. Samiun maha mendengar, basirun maha melihat. Naon dikerentegkeun ku hate, oke? Itu Allah mengetahui. Nah, dengan perasaan agama seperti ini, maka orang akan tertata hidupnya dengan baik. Oleh karena itu, sebuah bangsa yang beragama, ya insya Allah sudah merupakan modal yang sangat baik, karena agama bisa menjadi pengawas pribadi tatkala dia sendirian. Agama bisa menjadi penasihat dalam hidup dan kehidupan manusia. Kita sering mengalami penderitaan dan kita akan putus asa kalau tidak punya agama. Tapi kalau punya agama, sedolim apapun kehidupan dunia, kita akan mengatakan bahwa saya masih punya harapan nanti di mana di akhirat untuk mendapatkan keadilan. Ini sikap daripada orang-orang yang beriman. Agama bisa menjadi penasehat dalam hidupnya. Orang yang tidak beragama mendapatkan problem sedikit saja, kalau kabur kacau balau. Tapi orang yang punya agama, dia akan mendapatkan kekuatan dari agamanya. Seorang yang beragama akan merasakan bahwa jumlah nikmat yang dia terima lebih banyak dari jumlah musibah yang dia terima. Allah memberikan nikmat lebih banyak ketimbang musibah. Ada seorang ulama yang kakinya sebelah dipotong dan dia berkata, alhamdulillah masih kena aja tilu deui. Kaki itu seolah empat dan kakinya satu dia apa? Dipotong. Dia mengatakan, alhamdulillah Allah tidak memotong empat-empatnya, hanya satu masih ada 3 lagi. Seorang
yang meninggal anaknya ada 5 orang dan meninggal seorang yang mengatakan bahwa alhamdulillah Allah masih menyisakan. Ini selalu sikapnya itu sikap yang merasakan bahwa nikmat lebih banyak dari musibah, sehingga dia agama bisa menjadi penasehat dalam hidupnya. Agama bisa menjadikan manusia berani dan penuh harapan dalam mengarungi kehidupan dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, perbaikan masyarakat harus dimulai dengan agama, agar masyarakat ini baik, mereka supaya beragama. Dan saya menyebut tidak hanya masyarakat besar saja. Kita punya keluarga, kalau ingin keluarga kita baik, maka keluarga itu harus beragama. Kita punya organisasi ini ingin baik, ingin kita memperbaiki organisasi, maka anggota-anggota organisasi itu harus beragama. Dimanapun kita punya pesantren, kita punya perusahaan, kalau ingin baik, maka orang-orangnya harus punya agama. Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Qala Sa'id bin Hamid, berkata Sa'id bin Hamid, "Masihatu abdanina binafiatin hatta yasihadin wa turku." Tidak bermanfaat kesehatan badan kita, tidaklah kesehatan badan kita memberikan manfaat kecuali apabila dibarengi dengan kesehatan agama dan akhlak. Tepat sekali para founding father dari negara kita yang menyebut dasar dari negara Republik Indonesia ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun itu kalimatnya namanya sebagai perluasan dan kalimat kehidupan beragama atau dinun muntabahun. Syarat kedua, bila kita menginginkan masyarakat ini beres, adanya pemerintahan yang bersih. Pemerintah ini sangat penting sekali. Ya, pemerintah bisa mempersatukan keinginan yang berbeda-beda. Pemerintah juga bisa menyatukan hati-hati yang bercerai-berai. Dengan kekuasaannya bisa menghalangi pribadi-pribadi yang menyeleweng. Karena negara punya duit untuk memberi hadiah. Tahun cenah ya nama reward. Juga negara punya penjara yang bisa memberi hukuman, bisa memberi punishment. Jadi bisa memberi reward dan bisa memberi punishment. Kiai itu bisa mere reward, pemerintah itu bisa mere punishment. Diturut kene bupati, diturut kene ajudan. Diturut kene bupati, diturut kene ajudan. Saya kadang-kadang pengajian di pendopo setiap subuh Jumat itu ada kurang lebih 130 pejabat, dari mulai Pak Bupatinya, kemudian sekda, kemudian seluruh itu di camat Sagaranten, camat Beger Pintu, camat mana itu hadir. Mereka datang sekitar jam 3, jam mulai, kemudian ngaji subuh, jam 6 pulang. Bayangkan dari Cisolok, dari mana 130 orang penuh ngaji. Karena dipanggil Ustaz. Lamun abah manggil ngajina itu nah kata Garuda, bukan di seberang camat. Ini kekuasaan pemerintah. Bagaimana kiai berkuar-kuar untuk mengumpulkan zakat, dan bagaimana pejabat berusaha untuk mengumpulkan zakat dengan kekuasaannya lebih didengar, sehingga yang kedua dari
perbaikan masyarakat, masyarakat itu harus punya pemerintahan yang baik, bisa mensatukan kekuatan guna melaksanakan hal-hal yang positif, bisa menjaga jiwa dan harta benda masyarakatnya. Pemerintah itu bisa memakmurkan bumi dan menarik kemaslahatan yang ada pada bumi dan lain-lain sebagainya. Ini jadi jangan umat Islam menganggap enteng kepada politik, karena pemerintahan itu Nabi berkembangnya Islam setelah beliau berada di mana? Di Madinah, tidak berada pada saat di Mekah. Tetapi setelah Nabi bisa membentuk sebuah masyarakat yang kalau kita sebut sekarang itu persis seperti sebuah pemerintahan, sebuah negara. Sehingga Nabi berkata, innallaha la yazaku bisultani aksara mimma yazaku bil Qur'an. Sesungguhnya Allah lebih banyak menahan manusia dari berbuat jahat melalui tangan penguasa ketimbang menahannya dengan Al-Quran. Lebih banyak orang yang takut karena hukuman penguasa ketimbang menahannya dengan Al-Quran. Kemarin kita membaca bagaimana orang-orang yang akan dihukum mati di mana? Di Nusa Kambangan, dan itu adalah keputusan pemerintah hukum mati. Nah, insya Allah nanti orang-orang akan merasa takut. Walaupun Quran sudah bertahun-tahun mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang haram, memperjualbelikannya pun haram, tetapi masih tetap orang berjual beli, menjual hal tersebut. Tapi kalau datang kemudian keputusan pemerintah bahwa mereka yang membawa ganja ataupun sekian gram dimasukkan ke dalam trafficker, dimasukkan sebagai seorang pengedar dan hukumannya adalah hukuman mati, maka insya Allah ini akan menurun. Malaysia itu sudah mulai aman karena hukuman mati dilakukan di sana. Nah, ini karena takut oleh penguasa. Nabi bersabda, inna lillahi hurrasan fis samai wa hurrasan fil ardi wa hurrasu fis sama al malaikatu wa hurrasu fil ardi alladzina yahmiluna arzaqahum wa yahubuna linnas. Sesungguhnya Allah mempunyai penjaga-penjaga di langit dan penjaga-penjaga di bumi. Adapun penjaga-penjaganya di langit adalah para malaikat. Adapun penjaga-penjaganya di bumi adalah mereka atau pemerintah yang memegang rizki dan mengayomi manusia. Rizki itu seolah-olah dipegang oleh siapa? Oleh pemerintah. Pak, berapa zakat? Berapa pajak rokok? Pajak rokok itu 125 triliun. Rokok itu pajaknya adalah nomor 2 setelah penghasilan dari minyak. Itu dari mana? Dari pajak. Jumlahnya 125 triliun. Pajaknya saja. Kalau pajak itu 10%, rakyat berarti membeli rokok, kemudian dipajak 10%, hasil 125 triliun. Maka rakyat beli rokok 1.250 triliun. Dan pemerintah kemudian menarik apanya? Berapa zakat yang diambil dari masyarakat Indonesia? Itu belum triliunan, belum
triliunan eleh kene ku pajak naon? Eleh kene ku pajak rokok. Kenapa? Karena pajak ini adalah merupakan sebuah keputusan pemerintah, zakat baru belum menjadikan sebuah keputusan, sebuah kepastian dari pemerintah. Baru diayomi saja, belum ditentukan. Nah, ini menunjukkan bagaimana rezeki itu bisa seolah-olah dipegang oleh mereka, dan umat Islam sampai memasukkannya ke dalam doa agar pemerintahan ini berada pada tangan mereka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imam. Jadikanlah kami sebagai imam daripada orang-orang muttaqin. Ini doa yang penuh dengan nuansa politik sebenarnya, agar umat Islam menjadi pemimpin bagi diri dan masyarakatnya. Waktu Pak Gubernur masih jadi anggota DPR di Jakarta, dia berat sekali membiayai kurang lebih 50 anak yatim. Dia berusaha untuk mengayomi sekitar 50 anak yatim. Setelah menjadi gubernur, dia bisa mengayomi sekian ribu anak yatim melalui kekuasaan yang dimilikinya. Ini menunjukkan bahwa bagaimana besarnya kekuasaan pemerintah. Al-Imamul Jahir khairun minal fitnah. Pemimpin yang bangkawarah, ini terjemah saya, khairun minal fitnah, lebih baik daripada caos-caos itu tidak ada kepemimpinan. Lebih aneh moga pemimpin celepeng ibatan teboga pemimpin. Ini memang ada celepeng harusnya. Nah, kemudian waqulul la khaira fi. Dua-duanya tidak baik. Tidak ada imam tidak baik, punya imam celepeng oge tidak baik, tapi wa fi ba'di syarri khiyar. Dan sebahagian kejelekan masih ada pilihan. Dia mah tempat digoreng-goreng teh. Punya pemimpin yang al-imam al-fajir dalam hadis lain, khairun minal fitnah. Imam yang fajir, bukan dolim. Imam yang fajir. Imam yang fajir itu pemilu, mana pezina, lebih baik daripada tidak punya pemimpin. Berkata ulama salaf, ar-radinu arba'atun, yang bisa menghalangi seseorang dan berbuat jahat itu ada 4. Satu adalah akal. Ada orang yang tidak mau berbuat jahat karena kecerdasannya. Ya, pegawaian itu mah goreng lah, cek sah, goreng cek akal. Akalnya ya, cerdas ya. Ada juga orang yang tidak mau berbuat jahat karena agama. Kenapa engkau tidak mencuri? Pada kesempatan ada